Statistika, kembali lagi dengan Faza dan Tina. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Apa sih uji hipotesis itu? Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga dan harus dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ketika kita melihat awan yang hitam, kemudian langit menjadi gelap, kita akan menyimpulkan bahwa sebentar lagi hujan. Nah, kita kan udah menjelaskan hipotesis apa. Kalau uji hipotesis itu adalah pengujian terkait suatu fenomena berdasarkan bukti yang tersedia dan kemudian menguji hipotesis tersebut dengan ketat. Untuk melakukan uji hipotesis, kita ada beberapa cara nih. Yang pertama, kita harus membuat uji hipotesis nol dan uji hipotesis alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang harus kita uji kebenarannya, sedangkan hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang akan kita simpulkan ketika kita menolak hipotesis nol. Misalkan, rata-rata harga tiket pesawat terbang dari Yogyakarta ke Jakarta itu 480.000, maka hipotesis nolnya itu 4 sama dengan 480.000 dan H alternatifnya itu tidak sama dengan 480.000. Langkah yang kedua yaitu memilih tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi adalah probabilitas menolak H0 jika itu benar. Biasa juga kita sebut dengan tingkat resiko. Misalnya, dalam satu penelitian, tingkat signifikansinya adalah 5%, 10%, atau 15%. Langkah yang ketiga yaitu memilih uji statistik. Uji statistik untuk bisa membuktikan hipotesis itu ada uji T, uji F, uji Z, dan uji G-square. Bila hipotesis direksional, maka pengujian signifikansinya itu satu arah. Pernyataan dari hipotesis ini yaitu positif atau negatif dan lebih besar atau lebih kecil. Bila hipotesis tidak terarah, maka pengujian signifikansi dua pihak. Pernyataan hipotesis ini menggunakan kata sama dengan, tidak sama dengan, berpengaruh dan tidak berpengaruh. Langkah yang keempat yaitu membuat aturan keputusan. Dalam teori keputusan, aturan keputusan adalah fungsi yang memetakan observasi ketindakan yang lebih tepat. Lebih tepatnya, aturan keputusan adalah suatu pernyataan tentang kondisi spesifik di mana hipotesis nol ditolak atau kondisi spesifik di mana hipotesis nol diterima. Dalam membuat aturan keputusan, ada juga yang namanya critical value atau titik pemisah. Titik pemisah ini digunakan untuk memisahkan antara daerah yang diterima dan daerah yang ditolak. Dalam aturan keputusan juga biasanya kita akan menentukan nilai kritis. Nilai kritis itu kita akan gunakan dalam critical value. Dalam membuat aturan keputusan, ada juga yang namanya critical value atau titik pemisah. Titik pemisah ini digunakan untuk memisahkan antara daerah yang diterima dan daerah yang ditolak. Dalam aturan keputusan juga, biasanya kita akan menentukan nilai kritis, di mana nilai kritis tersebut kita gunakan untuk critical value. Langkah yang kelima yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menghitung nilai uji statistik dan kemudian membandingkannya dengan nilai kritis. Setelah mengetahui nilai uji statistik, maka kita bisa membuat keputusan apakah H0-nya itu menerima atau menolak.
yang terakhir, yaitu interpretasi hasil. Untuk melihat interpretasi hasil, kita perlu melihat nilai hitung dan arahnya. Apakah sesuai dengan hipotesis atau tidak? Jika sesuai, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dan jika tidak sesuai, maka hipotesis nolnya diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sehingga variabel tersebut tidak signifikan pada keyakinan yang ditetapkan. Sekian materi hari ini. Saya Faza. Saya Vina. Sampai jumpa. Are you feeling the rush? Yes or no? Yes or no? Are you thinking about us? If so, then